Oke teman-teman, ini adalah video tutorial lengkap untuk proses instalasi Windows Server 2012 dan Windows Client 2010. Di video ini kita akan bahas tuntas proses instalasi Windows Server itu menggunakan VMware. Langsung saja videonya teman-teman. Nah, pertama-tama kalian pastiin untuk menjalankan si VMware Workstation ini dengan cara klik kanan pada VMware-nya, terus pilih yang Run as Administrator. Ini kalian yes. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan tadi video saya yang saya sebelumnya nih. Ini saya hapus-hapusin aja ya. Saya buat dari baru. Nah, untuk membuatnya, pertama-tama kita buat si Windows Server Data Center. Pertama kita pilih yang create a new virtual machine. Kita klik. Terus kalau muncul kayak gini, kita next. Nah, ini adalah ISO-nya. Kalau pasien teman-teman memilih ISO, di mana ISO teman-teman berada ya. Ini kita browse dulu. Nah, untuk ISO Windows Server 2012 ini, itu adalah W2K12X86 atau Windows 2012 X86 yang ini. Nah, kalian pilih open, langsung di next aja. Nah, ini kalau kayak gini, ini langsung aja di next. Nah, untuk menamainya, tinggal tambahin DC. Nah, untuk penyimpanan teman-teman bebas ya, nyimpan di mana aja. Mau default kayak gini atau mau teman-teman ubah di mana. Nah, saya ubah, saya taruh di C. Nah, ini di next. Nah, untuk penyimpanannya, saya pilih default 60.000. Saya next. Kalau teman-teman bebas sih 120. Cuman minimalnya tuh 60 sih relevannya. Kalau udah di next. Nah, kalau muncul pop-up kayak gini tuh, teman-teman di finish aja. Nah, udah. Kalau udah, tunggu Windows ini loading ya teman-teman. Sambil dia muter-muter. Nah, sambil kita nunggu, kita langsung aja buat si Windows Server Additional Data Center atau ADC-nya. Kita balik lagi ke tab Home. Kalau udah balik ke tab Home, kita pilih lagi ini. Sama kayak tadi, kita next aja. Nah, ini masih yang sama, ISO-nya nggak usah diganti karena kita masih menggunakan Windows Server. Nah, ini kita next aja. Ini next lagi. Ini kalau namanya kita ganti jadi ADC atau Additional Data Center. Penyimpanan bebas teman-teman mau di mana. Nah, kalau saya taruh di C. Saya buat folder virtual machine saya. Dan di delete aja lagi. Dan 60 GB lagi kayak tadi. Dan ini di finish. Nah, sama kayak tadi loading. Nah, ini loading itu kayak gini dia. Instalasi dulu. Nah, ini adalah proses loadingnya. Nah, kita sambil tunggu dua ini. Kalau emang teman-teman kuat langsung 3, bisa langsung kita instalasi si Windows Client. Caranya, balik ke tab Home. Ini. Nah, kita tadi lagi, create a new virtual machine. Nah, ini di next lagi. Nah, ini sekarang kalau untuk si Windows Client ini, ISO-nya adalah kita ganti, kita browse. Nah, ISO-nya adalah ini nih, SCC Windows 10 Enterprise X86. Nah, ini. Nah, kalau udah terpilih ISO-nya, akan di next. Nah, ini nggak usah diapa-apain, di next aja. Nah, ini kalian ganti jadi Windows 10 Client. Gini. Nah, untuk lokasinya bebas kan, teman-teman taruh di mana aja.
Nah, kalau udah di next, sama juga 60, finish. Nah, kalau finish lainnya kan proses creating this. Nah, ini sedang melakukan proses penyiapan dari instalasi Windows kalian. Biasanya Windows kalian ini memang agak lama dibanding kedua server ini ya. Dia tuh bisa 2 kali lebih lama atau nggak tahu saya juga. Tapi kalau di PC di laptop saya ini lebih lama jadi daripada dua ini. Nah, sekarang kita kembali fokus ke Windows Server 2012 Data Center atau Windows 11 Windows Server 2012 DC. Kita tungguin loadingnya. Hmm. Nah, ini sudah mau selesai sepertinya. Masih loading semua teman-teman, ditunggu aja sampai benar-benar dia nampilin si home itunya, home interface-nya. Nah, ini sepertinya sudah mulai sudah selesai teman-teman, sudah masuk di home interface dari Windows servernya. Nah, ini sudah selesai di instalasinya. Nah, sekarang kita akan melakukan partisi untuk penyimpanannya dibagi menjadi dua, dengan penyimpanan C dan penyimpanan E. Nah, sebelum kita melakukan partisi, nah ini kita minimize saja teman-teman ya, di kecilannya ditutup, minimize. Nah, caranya sebelum kita partisi, kita itu eh, pastiin kita login sebagai administrator ya. Caranya gimana sih? Nah, caranya teman-teman pergi ke sini nih, yang send control plus alt plus del untuk ganti si usernya. Posisinya di sini nih, di sebelah gambar, di tengah-tengah antara jam dan pause. Dipencet aja. Kalau kayak gini, pilih yang switch user. Nah, teman-teman, kalau kayak gini kalian pencet lagi yang tadi, yang ini, yang send control alt delete. Kalian pencet lagi, nah, pilih yang administrator. Nah, ini kalian buat profil baru untuk administrator. Caranya klik OK aja. Tinggal diklik OK-nya. Nah, ini kalian buat password baru. Pastiin itu passwordnya mengandung satu huruf kapital, alfabet, numerik, dan satu karakter spesial. Nah, kalau udah, kalian langsung OK aja. Ini aja. Changing. Nah, ini sudah berhasil. Dan OK.
Nah, ini akan login sebagai administrator. Nah, cara ceknya gimana? Nah, teman-teman bisa di keyboard teman-teman atau di laptop teman-teman ada gambar Windows, bisa kalian tekan aja sekali. Nah, tuh, ini sudah login sebagai administrator. Nah, cara kembali dari tambahan ini sama, tinggal pencet gambar atau logo Windows pada pada keyboard teman-teman. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan partisi penyimpanan. Caranya ada dua. Teman-teman bisa menggunakan ini, bisa menggunakan server manager, ya. Terus caranya dengan pergi ke pergi ke tools, terus pilih yang komputer manajemen. Ini nih kedua. Kalau udah diklik komputer manajemen, nah kalau muncul tampilan seperti ini, sebentar saya besarkan ya. Ini terus, aduh sorry. Nah sini saya besar ya. Kalau muncul tampilan seperti ini, teman-teman pilih yang di kiri, plus kiri sini, pilih ke bagian disk management. Ini, kalian klik kiri sekali. Nah muncul tampilan seperti ini. Kalian pada kolom kotak C ini, kalian klik kiri sekali, terus kalian klik kanan lagi pada kotak C-nya, terus pilih yang shrink volume. Ini nih, shrink volume. Nah, kalian klik kiri, tunggu loadingnya. Nah, untuk angkanya di sini, pembagian partisinya adalah 60-40. Berarti kalau 60-40 itu adalah, kan tadi awalnya kita 60 giga. Itu adalah 36.000. 36.000 untuk string si E-nya. Udah, kalian pergi klik ini string. Nah, tunggu sampai muncul ini nih, unallocated. Kalau ada unallocated gini, kalian klik kiri sekali, terus klik kanan pada bagian unallocated, terus pilih yang new simple volume. Kalian klik, kalau muncul pop-up kayak gini, kalian next aja. Ini masih ada apa-apain, kalian next aja. Ini kalian next aja, masih ada apa-apain. Nah, untuk ininya kalian ganti ininya menjadi my data. Kalau udah, kalian next aja. Udah finish. Nah, kalau udah kayak gini, nanti si komputer ini atau si penyimpanannya kan meminta untuk melakukan format. Aduh, ini kita minimize aja ya. Hmm, ini kita minimize. Ini kita minimize. Terus ini kita minimize juga. Nah, ini tuh. Anda tampilkan begini nih. You need to format the disk. Nah, ini kalian format disk aja. Nah, ini kalau ini kalian start aja. Kalian okein. Sampai loading. Nah, ini kalau di hijau. Kalau udah ada tulisan format complete. Kalian okein. Terus di close. Nah, itu adalah kita sudah melakukan partisi. Untuk cara ceknya, kalian pergi ke file, pergi ke komputer. Nah, tuh. Sudah ada dua penyimpanan yang ada di server DC. Nah, selanjutnya kita akan melakukan partisi di server ADC sama cara seperti tadi. Cuma untuk server ADC ini kita akan menggunakan teknik kedua atau cara kedua untuk melakukan partisi penyimpanan. Nah, ini kita minimize saja. Ini kita minimize. Caranya adalah kalian Windows R, ketik di sini disk disk. Nah, ini disk disk mg mt titik msc. Kalau udah kalian oke.
Nah, tampilan akan muncul sama seperti tadi. Langsung ke sini. Nah, cara sama, tinggal klik kiri, terus klik kanan, string volume, tunggu lagi loadingnya, masukin lagi 36.000, di string, unallocated klik kanan, di sample volume, next, next lagi, ganti jadi my data. Di next lagi, finish, di close aja, format disk, di start, terus di okein. Sama kayak tadi. Kalau udah hijau, nah di okein. Ini kalau udah close. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi dasar. Eh, kita ini aja deh, partisi klien kan belum ya? Oh, klien juga belum ya? Kalau belum, kalau gitu kita akan melakukan konfigurasi dasar pada IP dulu ya. Karena konfigurasi dasar ini dilakukan hanya pada dua ini ya, server ADC dengan DC, ADC dengan DC ya. Caranya, kalian Windows R, terus ketika di sini adalah CMD, dari sini ketik ncpa titik cpl. Kalau udah di enter aja, nah akan muncul seperti ini. Ininya networknya Ethernet ini, kalian klik kanan, terus properties. Nah, kalau muncul pop-up seperti ini, teman-teman pastikan untuk men-unchecklist atau menghapus checklist pada Internet Protocol version 6 atau IPv6. Dihapus checklistnya, terus sisain aja yang IPv4. Untuk IPv4-nya, teman-teman klik sekali, sampai di highlight kayak gini, terus pilih properties. Nah, untuk ininya, IP address-nya, ini kalian pilih yang ini, masukin IP address-nya 192.168 10 10. Nah, kalian ke bawah aja. Ini cache otomatis. Untuk ininya, untuk default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Skip lagi, sama. Dan ke bawah, untuk prefer DNS-nya itu adalah 192.168.10.10. Kalau udah, teman-teman okein aja. Terus teman-teman close aja. Ini disilang aja. Nah, untuk ngecek ya, teman-teman bisa di sini ketik IP config gini, spasi, garis miring atau slash all. Nah, ini itu sudah ada ya IP config-nya. 10.10, 255, 10.1, 10.10. Nah, kalau udah, ini kita langsung pindah ke server ADC. Server ADC ini masih sama, Windows R, CMD, masukin lagi, ketik lagi ncpa titik cpl, kalian enter, Ethernet nolak, kalian klik kanan, terus pilih properties. Nah, sama kayak tadi, Ethernet protocol versionnya, yang IPv6-nya kalian unchecklist atau kalian hapus checklist-nya. Kalau udah, kalian highlight si IPv4-nya, kalian properties, terus pilih yang use the following IP address, masukin 192.168.10.11. Ingat ya, kalau ADC itu 11. Windows Server 2 Additional Data Center itu IP address-nya adalah belakangan 11. Kalau yang data center 10. Untuk subnetnya masih sama. Untuk default gateway-nya masih sama kayak data center 192.168.10.1. Kemudian prefer DNS-nya sama juga 192.168.10.10. Kalau udah, okein aja. Terus di close. Nah, ini disilang aja. Cek lagi kayak tadi IP config.
slash all. Nah tuh, sudah ya. Nah caranya, bagaimana kita mengetahui sudah bisa atau tidak, kita akan melakukan testing dari ADC ke DC atau DC ke ADC, sebaliknya. Caranya, teman-teman ketik ping 192.168.10.10. Enter. Ini adalah IP address dari si data center. Nah, teman-teman, kalau munculnya request timeout ini, tandanya gagal ya. Dan kalau berhasil itu adalah request timeout. Coba kita akan coba sebalikannya. Ping 192.168.10.11. Pasti hasil juga akan sama. Hasilnya request timeout juga. Nah, kenapa sih ini nggak bisa? Ini tuh ada satu faktor kenapa ini nggak bisa nge-ping. Karena eh, terhalang oleh firewall yang ada pada si laptop atau komputer ini, Windows ini. Kita harus matikan agar bisa lakukan ping ya. Caranya adalah kalian pergi ke Windows R lagi, ketik di sini firewall titik cpl, firewall.cpl. Kalian enter aja atau oke. Nah tuh, firewall masih nyala ya teman-teman. Nah cara matiannya gimana? Kalian ke kirinya ada tulisan turn Windows Firewall on or off. Kalian pencet. Nah kalian pilih yang turn off Windows Firewall. Matikan saja dua-duanya. Kalau udah kalian okein. Kalau udah mati, disilang aja. Lakukan hal yang sama pada si Windows ADC. Windows R lagi, firewall, titik CPL. Pilih yang turn Windows Firewall on or off, matiin dua-duanya. Oke, silang aja. Nah, sekarang kita coba ping ya. Nah, ini ping 192.168.10.10. Nah, tuh. Ini teman-teman berhasil ya. Tuh. Kalau tandanya replay itu adalah berhasil, bisa connect. Sekarang sebaliknya. Nah, tuh sudah bisa kan? Replay. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah melakukan penamaan komputer. Nah, kalau untuk memberikan komputer RAM adalah kalian pergi ke sysdm.cpl, scsdm.cpl. Nah, ini. Enter. Saya ulang aja deh. Buat baru biar nggak pusing. Nah, ini. scsdm.cpl. Enter aja. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Kalau muncul pop-up seperti ini, teman-teman pilih yang change. Channel ini change. Dan klik sekali. Nah, untuk komputernya, teman-teman masukin aja SVR W2 K12 TC01. Nah, nah kalau udah, masukin workbooknya jadi net strip ID. Kalian klik OK. Kalian loading dia akan melakukan penggabungan ke si workgroup net ID-nya. Nanti kalau berhasil tulisan di sini nih. Welcome, nah nih. Kalau berhasil tandanya kayak gini nih. Welcome to net ID workgroup. Nanti kalau berhasil kayak gini, pasti si komputer ini akan meminta untuk melakukan reset ya. Kalian kalau udah kayak gini, kalian okein aja. Nah, itu kan minta reset, restart. Kalian okein lagi. Nah, kalian close aja, nanti komputer otomatis akan restart. Nah, ini restart. Ini di yes aja. Nah, sambil menunggu ini, kita lakukan hal yang sama di ADC. Pergi lagi ke sysdm, titik cpl, enter. Nanti lagi svr w2 k12 adc, additional data center, karena kita ada di server ADC 01. Workbooknya diganti lagi jadi net strip ID. Sorry.
Nah, ini kalau udah okein aja. Nah, sama kayak tadi, okein aja, di close, nanti dia akan minta restart. Ini sudah nyala teman-teman. Sekarang kita lakukan tes ping ke nama servernya. Karena kita Windows R lagi, cmd, ini kalian ping, masukin si nama dari nama komputernya. SVR W2 K12 DC01. Kan sambil nunggu ininya nyala. Nah, ini udah nyala ya. Coba kalian ping aja. Nah tuh. Nah di sini bisa ya teman-teman. Nah, maka sebaliknya kita coba ping aja di sini ke server ADC. cd ping, masukin nama komputer SVR V2 K12 DC 01. Aduh, sama ya teman-teman. Replay bisa ya. Nanti close aja. Nah, sekarang kalau ini sudah tahap konfigurasi dasar sudah selesai, nanti kita akan tahap ke DHCP untuk si Windows Client. Sambil menunggu, tadi kan kita Windows Client belum diapa-apain ya. Sekarang kita fokus ke Windows Client. Ada di Dino aja. Agak sedikit lama ya Windows Server Client ini. Ada di Dino aja. Nah, ini diokein. Dia akan melakukan sign dulu, terus nanti akan masuk lagi. Tunggu aja teman-teman, agak lama waktunya. Nah, ini disingin aja. Sekarang kita akan melakukan partisi di Windows Client. Caranya masih sama, Windows R, sedikit berat ya.
Nah, di sini ketikkan dis mgmt titik msc. Enak banget, nah tuh kentang guys. Nomor 3 jalan. Nah, kalau gini sama C-nya diklik kanan, terus ke string volume, tunggu loadingnya. Oh, agak sedikit lama teman-teman. Nah ini sama juga di 26.000, 36.000. Ini kalian sering muncul unallocated lagi kayak tadi. Nah ini unallocated klik kanan, terus new simple volume, di next aja, next lagi, namanya diganti, aduh, namanya diganti jadi my data. Di next, finish. Pasti dia akan melakukan ini lagi, format disk lagi. Nanti di close aja. Nanti di close aja. Oh, ini. Nah, oh nggak format disk ya. Untuk ngecek ya, pergi ke file. Dan nge-lag banget lainnya. Nah, ini teman-teman, cara ceknya ke disk PC. Nah, ini sudah ada dua ya. Lokal disk C dengan lokal my data E. Kalau di close saja. Sekarang untuk Windows client ini, kita skip untuk melakukan karena dasarnya IP-nya adalah DHCP, kita langsung skip ke untuk penamaan komputer untuk Windows client ini ya. Caranya Windows R lagi, cmd, enter, terus masukin ncpa, sorry, kan dia nggak pakai IP address ya. Jadi sysdm titik cpl, enter. Nah ini kalian ganti namanya jadi client 01. Orgumnya ganti jadi netid. NetID, strip ID. Oke, sabar nunggu loading lagi. Nanti kalau sukses kayak tadi lagi muncul di sini nih tuh. Welcome to NetID Workgroup. Ini di okein aja. Minta restart lagi dia, di okein aja terus di close. Nanti dia pilih yang restart now. Tunggu lagi ya, sampai belum restart dia. Ditunggu ya teman-teman ya.
agak sedikit lama karena lemot juga chat jalan 3 soalnya. Di sini sudah 35 menit ya. Kalau durasi agak lama, mohon maaf. Di timer waktu saya sudah 35 menit untuk durasi videonya. Mungkin akan 1 jam lebih. Nah, ini sudah selesai untuk restartnya. Nah, kalau udah, sekarang kita akan memasuki bagian lakukan DHCP. Step selanjutnya adalah DHCP. Nah, sekarang fokus kita adalah ke server DC dengan server client. Nah, sekarang kita pergi ke server DC. Pergi ke server DC. Ini di close saja. Nah, terus pergi ke server manager. Ini. Nah, di server manager ini, teman-teman pilih manage. Terus pilih add roles and feature. Dipilih. Nah, kalau tampilan kayak gini, bisa dinaikin. Kalau tampilan kayak gini, kalian next aja. Kalau kayak gini lagi di next aja. Ini di next aja. Nah, teman-teman, sebenarnya harus dicelah satu persatu ya. Kalau pas Salman kemarin bilang, cuman kemarin saya udah nyoba, langsung install 2 boleh, bisa. Nah, sabar. Nah, untuk yang ini adalah DHCP dengan DNS. Untuk si server DC. Kalian di checklist aja, yang DHCP dulu. Kalau udah di checklist, kalian pilih yang add feature. Kalian add feature, sampai ke checklist, terus yang DNS checklist juga, add feature. Nah, kalau udah ke checklist dua-duanya, kalian next. Ini nggak usah diapa-apain, di next aja. Ini di next lagi, di next lagi. Nah, pilih yang restart the destination. Terus di yesin aja. Kalau udah, pilih yang install ini, install. Tunggu prosesnya berjalan. Biasanya ini sekitar 1 sampai 2 menit sih, sudah selesai.
Nah, kalau udah ada keterangan installation succeed, kalian close aja. Nah, sebenarnya kalau pas kemarin kan butuh di restart ya. Kalau udah siap di selesai install add feature itu perlu di restart. Cuman sebenarnya nggak perlu. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman, di bendera ini kan ada tanda kuning-kuning ya. Kalian pencet aja benderanya. Nah, ini teman-teman pilih ke yang ini nih, pilihan complete DHCP configuration. Kalian klik aja. Terus kalau kayak gini, pilih yang commit di bawah sini, di bawah kanan. Commit. Nah, kalau udah done kayak gini, kalian langsung close aja. Sudah. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kan udah nggak ada kuning-kuningnya di bendera nih. Nah, teman-teman pergi ke tools. Nah, di tools ini otomatis sudah ada DHCP dan DNS. Nah, karena kita akan fokus ke DHCP untuk si server klien ini, maka kita pilih DHCP. Nah, kalau DHCP udah muncul kayak gini, nah kalian di-expand aja ininya. SPRWD di-expand. Terus IPv4 di-expand lagi. Nah, kan masih 3 nih. Nah, kita buat scope baru. Caranya, klik kanan pada IPv4-nya. Kalian klik kanan, terus pilih new scope. Yang ini nih, yang kedua. Pilih new scope. Nah, muncul kan pop-up seperti ini kan. Kalau muncul kayak gini, kalian next aja. Nah, ini masukin namanya TCP garis miring IP address DHCP. DHCP. Nah, description-nya adalah DHCP server. Kalau udah kayak gini, ini nih TCP IP address, DHCP, description-nya DHCP server. Nah, kalau udah di next saja. Nah, IP-nya ini ya, menentukan kita mulai dari berapa sampai diakhiri berapa. Karena kemarin Pak Salman mintanya dimulai dari 21 untuk kliennya dan diakhiri untuk 200, maka kita masukin 192, 168, 10, 21. Nah, ini mulainya dari 21. Akhirnya adalah 192, 168, 10, 200. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman next aja. Di next. Nah, ini adalah eksklusif, prioritas. Atau nggak boleh diapa-apain lah. Nah, kemarin Pak Salman itu mintanya dari start 30 sampai 35 yang dieksklusifin. Maka kita masukin 192, 168, 10, 30. Nah, 192, 168, 10, 35. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman add aja. Jadi add aja. Nah, sampai ada di bawahnya sini nih. Kalau udah, teman-teman di next aja. Nah, untuk ininya, durasi lamanya, kalian pilih sehari. Satu aja, ganti satu. Durasinya. Satu-satu ya. Kalau udah satu, di next aja. Ini nggak usah diapa-apain, di next aja. Nah, ini adalah default gateway-nya. 192, 168, 10, 1 IP-nya. Nah, kalau udah kayak gini, udah dimasukin, di add, sampai ke bawah gini, dimuncul. Teman-teman next aja. Nah, ini kalian masukin komputer name dari si server DC. Yang mana namanya kan SVR, ini kecil semuanya. SVR W2 K12 DC01. Resolve. Kalian mencet resolve ya. Jangan ketik manual. Kalau di solve, muncul kayak gini. Kalau muncul kayak gini, kalian add. Ini adalah IP address dari si SVR ini nih. Kalian add. Nunggu lagi. Nanti akan muncul di bawah sini. Ada dua ininya jadinya. Nah, ada dua kan sekarang. Kalau udah kayak gini, teman-teman bisa langsung next aja. Ini sama kayak tadi, masukin server name-nya, komputer name-nya, SPRW2 K12 01, terus di resolve. Muncul lagi, di add lagi aja masukin. Kalau udah, di next. Ini di next aja. Finish. Sudah selesai. Nah, sudah ada kan ini scope-nya nih. Nah, ini scope. Nah, ini scope RCP, kalau mencet aja double klik. Nah, nanti si klien ini akan masuk di address list.
Nah, sini nih. Karena ini kan kosong karena kita belum utak-atik si kliennya kan. Nah, sekarang kita pindah si Windows Client ini agar masuk ke sini nih. Nah, sekarang kita fokus ke Windows Client ya. Caranya, akan ke di Windows Client ini, kalian Windows R lagi, terus CMD, kalian enter. Nah, di sini kalian cek dulu di IP config ya. IP config slash all. Nah, ini masih kosong ya. Servernya masih bawaan dari VMware-nya. Nah, untuk ininya, caranya kita pergi ke ncpa.cpl, ya ncpa.cpl dulu untuk matiin si IPv6-nya. Nah, ini Ethernet-nya kalian klik kanan, terus properties, IPv6-nya kalian matiin, dan checklist. Nah, ini kita lihat nih, pasti ininya pastiin di ACP ya. Tuh, otomatis saja nggak usah diapa-apain. Nah, kalau ini udah oke, di close. Nah, sekarang kita balik lagi ke CMD sini. Caranya adalah kalian ketik ipconfig slash release. Nah, ini untuk menghapus di ipconfig yang tadi nih. 192.128 ini ya. Nah, release, oke. Enter. Nah, sudah ya, sudah tidak ada ya. Nah, kalau udah, kalian ketik lagi ipconfig slash renew. Ini ipconfig spasi slash renew. Dan oke, enter. Nah, kalau misalnya kayak gini, teman-teman bisa matiin dulu settingannya. Kalian pergi ke settingan VMware-nya. Kalian ke view, ke edit, sorry ke edit, terus ke edit, pilih virtual network editor. Nanti loading kayak gini. Nah, untuk ininya, bisa di unchecklist dulu ini ya. Nah, bisa di unchecklist dua ini. Jadi unchecklist dua ini ya. Nah, di apply. Nah, kalau udah kayak gini, di okein aja. Nah, terus ininya, teman-teman di release lagi, terus di renew. Ini udah mati belum? Wah. Nah, ini kalau kayak gitu, tadi kalian disable dulu, terus kalian enable lagi. Nah, ini di close aja. Ini kalian renew, release lagi. Ini kalian renew. Nah, tuh. Hasilnya kan muncul 192, 168, 121 ya. Nah, ini adalah sudah berhasil masuk ke ininya aja, sudah 21. Sudah hasil sini. Kita buktikan ya. Ini kita refresh aja nih, sini. Nah, sudah ada ya, klien 01, 1021. Nah, sekarang kita akan eh, melakukan ADDS, directory itu ya. Yang masalah saya lupa. Terus selanjutnya, sekarang kita fokus ke si server DC ini. Klien sudah ya, sudah selesai ya. Jadi minimal saja.
Nah, sekarang kita fokus ini di close, ini di close lagi. Nah, caranya untuk step selanjutnya si direktur itunya, nah kalian pergi ke server manager, yang di bawah ini. Nah, pergi ke manage, nah pilih yang add role and feature, dan klik. Oke, tadi di next aja, next lagi. Nah ini pada begini, kalian pilih yang ini yang kedua, yang uh, Active Directory Domain Services, ADDS, kalian checklist. Terus kalau kayak gini kalian add feature aja. Nah kalau udah kalian next, ini di next lagi aja. Nah ini di next lagi, ini di restart. Checklistnya di ini terus di yes, terus install. Tungguin proses instalasi selesai ya. Nah, ini udah selesai. Tulisannya succeed, di close aja. Nah, muncul lagi bendera kuning. Sebenarnya kalau pas Roman kemarin minta di restart, sebenarnya juga bisa tidak usah di restart. Kalian langsung pencet aja. Nah, ini pilih yang promote di server to domain controller. Nah, kalian klik. Nah, kalau kayak gini, teman-teman pilih yang add a new forest. Nah, ini. Nah, ini teman-teman buat domain baru. Buat nama dari teman-teman aja. Kalau saya kan ardian.com. Bisa .com, bisa .co.id, bisa .apa segala macam bebas. Nah, ini kalau udah kayak gini, di next aja. Nah, ini lagi membuat, ditunggu aja teman-teman. Ini lumayan lama ya, 3 menitan sekitar segituan. Nah, nah ini kalau kayak gini, ini masih loading ya. Data atasnya masih biru-biru. Nah, tuh, masih loading. Tunggu aja lagi teman-teman. Nah, kalau sudah tidak loading, teman-teman bisa masukin password di bawah ini, dua ini. Nah, pastikan passwordnya kalian ingat ya. Kalau bisa samain aja kayak tadi teman-teman buat si administrator. Kalau udah buat passwordnya, ini buat password terus di confirm passwordnya samain kayak di atas. Dan teman-teman bisa di next. Nah, ini di next aja. Nah, ini tungguin. Nanti dia akan konfirmasi nama BIOS. Nanti muncul chat di sini dari domainnya. Bisa nama dari tadi yang kalian buat. Nah, tuh Ardian. Nah, kalian next lagi. Nah, ini di next aja. Ini di next aja. Nah, dia prerequisites ini tunggu loading lagi. Lakukan pengecekan dia. Nah, ini kalau teman-teman hijau,
teman-teman bisa langsung diinstal aja. Cuman kalau merah, saya kurang tahu ya. Kalau merah itu kenapa? Kalian bisa langsung install aja kalau teman-teman hijau. Nah, install. Nah, ini loading lagi, tungguin. Nah, kalau udah berhasil, pasti komputer ini akan melakukan restart ya. Di close. Terus ini di close aja. Nanti disilang. Nah, ini akan melakukan restarting. Untuk mengaktifasi si ADS-nya. Oh ya teman-teman, saya lupa tadi di ADC itu sebenarnya pada saat kita install DHCP dan DNS di ADC ini, di ADC ini kita perlu juga install yang namanya DNS. Nah, kita install sekarang ya DNS-nya di ADC. Teman-teman tinggal ke sini ke server manager. Nah, kalian pergi ke manage untuk install si DNS-nya. Ini add role lagi, ini di next, ini di next, next lagi. Nah, pilih yang DNS server. Cukup DNS server aja ya di ADC, di add feature. Di ACP nggak perlu. Nah, ini di next, ini di next aja, next lagi, restart, terus yes, install. Sambil nunggu kita install di ADC dulu ya. Kalau succeed ini udah kalian close saja. Nah, udah cukup sampai sini dulu aja. Sebenarnya nanti kita akan install si ADDS ini di server ADC juga, cuman kita fokus ke sini dulu. Nah, ini kita pindah ke DC lagi ya. Sampai ini loadingnya lama. Karena dia aktivasi si domainnya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa ganti loginnya, switch usernya. Ini kan masih login sebagai kita kan. Nah, kalian teman-teman sign out. Nah, ini di sini. Nah, ini kita pilih yang other user. Nah, masukin tadi administrator kan kita buat administrator. Aduh, administrator. Passwordnya tadi kita buat di domain centernya ya. Nah, ini di okein aja.
Nah, ini udah ya, teman-teman. Ini di close aja. Nah, cara ceknya gimana sih? Nah, kan ke Windows R. Ini ketik ke CMD lagi. Ketik aja DSA titik MSC. Kelihatan ya? Ini gini deh. DSA titik MSC. Delta S Alpha titik MSC. Nanti enter. Tunggu loadingnya. Nah, ini nah aktif directory usernya. Kalau udah kayak gini, sekarang kita pergi ke ADC. Nah, kalau di ADC ini, sekarang kita join server ADC ini menjadi server DC, ke di server DC. Caranya, kalian Windows R di server ADC ini, kalian cmd, terus ncpa.cpl untuk ganti si domainnya. Sorry, sysdm, sorry, sysdm ke cpl. Nah ini kalian change, ini yang change, ini change. Nah kayak gini kalian pilih yang more ini dulu nih, yang more, dan pilih ini maksudnya tadi domain yang kalian buat ardian.com atau siapapun nama kalian.com. Nah kalau udah, ini aja, ini diokein. Nah ini pilih yang domain. Nah ini masukin ardiannya aja, nggak usah pakai .com-nya, depannya aja. Kalau udah, diokein. Nah ini masukin apa? Masukin username dari administrator kalian. Administrator, terus nama passwordnya. Nah kalau udah diokein aja tadi, ini loading, sama kayak tadi join workgroup. Sampai dia tulisan welcome dan minta restart. Itu aja. Nah tuh, welcome to Ardian Domain. Nah, kalau udah di oke, dia akan minta restart lagi. Di oke, di close, restart now. Nah, dia akan melakukan proses restarting ya. Nah, ini kalau udah, ini kalian masuk sebagai administratornya. Ini kalian close di backspace saja. Kalian pilih loginnya sih sebagai other user. Terus masukin administrator. Terus passwordnya sama kayak tadi. Soalnya. Hmm, nah, sudah bisa. Mana jangan sampai salah password ya, karena kalau salah itu bisa fatal banget. Tadi saya tipu aja mungkin itu. Nah, ini welcoming.
Dim. Halo teman-teman, ada kesalahan sedikit sebentar. Nah, oke teman-teman dilanjut karena tadi sedikit terjadi error karena ada kesalahan pada masalah password. Ini untuk teman-teman aja pilih yang under user. Tadi Alex ya sudah joining the sinkronisasikan di server DC. Masukin aja. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman langsung aja ke manage untuk melakukan instalasi si ADDS di server additional data center. Kalian add roles, nah kalian next, terus kalian next lagi, ini di next lagi. Nah ini pilih yang Active Directory ADDS pokoknya. Terus add feature, nah ini Active Directory Domain Services di checklist. Kalau udah di next, nah ini di next aja, ini di next lagi. Nah ini di restart, checklist di restart terus di Asian, terus di install. Tunggu lagi teman-teman kayak tadi ya, sampai proses succeed. Agak sedikit keliru, tadi ada kesalahan pemasukan kata sandi. Teman-teman jangan sampai salah ya, atau jangan sampai lupa kata sandinya, karena itu fatal banget resikonya, bisa ngulang. Nah ini udah succeed, nah ini kalian close aja. Hari ini ada gambar benar lagi kan, saya gedein lagi deh. Ada gambar benar lagi kan di atas. Ini pencet lagi. Nah ini promote di server to domain controller. Nah next. Nah untuk server ADC ini kalian pilihnya yang add a domain controller to an existing domain. Nah ini udah pilih paling atas, terus ininya domain kalian, ininya domain kalian. Nah ini kalian change user, masukin password administrator sama yang login administrator kalian. Nah kalau udah ini jadi ganti kan, ini di next, udah loading lagi. Nah ini loading lagi nggak usah diapa-apain. Nah ini udah ini passwordnya kalian buat samain aja biar nggak banyak password dan lupa. Nah, udah sama nih di next kalau udah. Nah ini di next aja. Ini di next aja. Nanti kalau udah loading sini, nah, ini udah kan error the terminating. Ada kesalahan nih. Nah tuh, kalau udah kayak gini, kalian next, next. Nah ini di next. Nah, ini pre-request.
Nah, udah hijau ya teman-teman. Kalau udah hijau di atas ini, udah checklist hijau, nah kalian bisa langsung install. Sama aja kayak tadi, yang waktu di DC. Cuman kalau tadi DC kan kita makainya new host. Nah, sekarang kita pakai yang host sudah ada, yang sudah kita buat di DC tadi. Karena kita sistematisnya adalah joinin si server ADC ini menjadi server DC. Nah, kalau udah hijau kayak gini, dia restart lagi kayak tadi. Nanti restart aja. Terus otomatis restart nanti dia. Tunggu lagi proses restartnya. Nah, ini kalau udah kayak gini, loginnya sebagai administrator ya kayak tadi. Nah, ini pilih other user, administrator, maksudnya jangan salah ya. Nah, udah nih, kita login, udah joining ke DC. Nah, gimana sih cara taunya? Nanti kita pergi ke DC. Nah, di DC ini kita Windows R, CMD, sorry, CMD. Nah, terus di sini ketik DSA titik MSC. Nah, kalian expand art ininya, domainnya, terus ke komputer. Nah, hilang kan tadi ada satu di sini kan? Nah, maka pindah ke bawah sini. Nah, jadi dua tuh. DC dan ADC. ADC dan DC. Nah, tuh. Tadi kan yang di sini satu, di sini satu kan? Sekarang pindah ke bawah dua-duanya. Nah, kalau udah ini, kalau udah joining ini, sekarang fokus kita adalah joining si kliennya. Nah, untuk kliennya sama kayak tadi caranya, kalian sabar, lama nggak dibuka ini jadi kayak gini. Nah, ini kan Windows RD Server Client. Ketik di sini eh, ncpa.cpl. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman juga harus pastiin matikan kalau udah tadi install ADDS di server DC-nya ini, kalian matiin lagi di DNS, firewall DNS-nya. Caranya Windows R di server DC, terus ke firewall.cpl. Nah, ini domainnya ada kan? Kalian matiin aja. Dan oke. Nah, kalau udah oke, tadi kan udah mati tuh. Dan pasti si IP config dari plan ini berubah. Kalau nggak percaya kita cek ya. Nah tuh, oh nggak berubah. Syukurnya nggak berubah, karena ada beberapa yang berubah ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, teman-teman langsung aja ke ncpa.cpl, ncpa.cpl, sorry, sysdm.
sysdm.cpl. Oke. Nah ini kalian tambahin lagi kayak tadi tuh work domainnya. Ininya tinggal ke more. Nah ini primary DNS-nya. Tinggal namanya tadi domainnya masukin. Ini masih diubah. Nah ini domainnya ganti. Masukin nih ke domain Ardian. Atau nama kalian tadi buat kalian buat dah pokoknya. Kalau udah okein. Nah ini masukin tadi si login administratornya. Administrator. Ditunggu teman-teman loadingnya ya. Sama kayak tadi nanti kalau berasa welcome to Ardian domain. Nah tuh, welcome to the Ardian domain kalian oke. Nah, kalau udah oke nanti dia akan minta restart lagi. Nah, ini di close. Nah, dia akan restart dong. Restarting lagi. Nah, sekarang kita balik ke server DC. Sambil nunggu ini restarting ya. Server DC. Nah, sekarang kita buat direktorinya. desa.msc. Kita pergi ke desa.msc. Nah, cara kita sekarang buat organisasinya. Dengan cara kita klik kanan di ardian.com ini, terus pilih new, terus pilih organizational unit. Nah, ini misalkan ini. Misalkan kita buat kalau contoh kemarin Pak Salama kan DKI Jakarta. Saya akan buat contoh sistem informasi. Nah, ini informasi. Oke, ada kan? Nah, di sini ada kan? Nah, kalau ada kayak gini, coba kita cek di ADC apakah ada. ADC apakah ada? Ini psa.msc. Kita expand. Nanti ada ya sistem informasi. Nah, buktinya kalau mereka udah connect, udah ada. Nah, sekarang kita akan membuat profile untuk si Windows Client. Caranya, pada ini, tadi yang kita buat ini, organizational unit ini, organizational unit ini, kita klik kanan, di nama ininya, terus kalian pilih new, terus pilih user. Nah, pilih user. Nah, ini adalah profil untuk si login sebagai kliennya. Misalkan kita mau buat Alvin, misalnya Alvin Faiz. Nggak usah pakai inisial nggak apa-apa sih sebenarnya. Faiz, sorry, new user Alvin Faiz. Nah ini usernya buat kalian login di kliennya Alvin F123 atau berapa bebas. Nah kalian next. Nah ini masukin passwordnya. Passwordnya ini untuk login di klien. Kalian ingat-ingat juga ya, login kliennya apa. Nah ini itu berfungsi kalau misalkan kalian ini login, nah pas login ini kalian harus ganti si passwordnya. Nah kalau ini kalian nggak perlu ganti-ganti password lagi. Cuman saya pilih yang ini ya, yang kita nggak usah gonta-ganti passwordnya. Kalau udah, di next aja. Nah ini udah finish. Ini sudah ada satu user ya. Nah sekarang kita coba di Windows kliennya. Nah, ini masih please wait ya. Nah ini udah kan. Nah ini kalian pilih loginnya yang other user. Nah di user tadi kalian buat apa username -nya? Kalau saya kan tadi Alvin F12. Nah ini passwordnya masukin jangan lupa.
Nah, kita sudah berhasil login sebagai profil user yang kita buat tadi di server DC. Nah, kita cek apakah di ADC ada. Masih ada juga, teman-teman. Kita expand, kita use sistem informasi. Nah, tuh ada Fanbase. Ada ya. Nah, apakah bisa kita lihat? Oh, lama ya. Cukup lama ya. Nah, untuk memastikan juga sih kelainan ini ada di ini atau enggak. Nah, jadi kita pergi komputer ya. Atau komputer satu ada di klien. Nah, ini tandanya sudah masuk ke directory itu nah pokoknya. Pokoknya urutannya di komputer itu ada satu klien dan di domain kontrolnya ada dua nih. Si ADC dengan DC. Mungkin videonya segini aja karena kepanjangannya. Nah, ini nge-lag agak sedikit lemot ya. Kalau nggak saya buat user baru deh. New user. Kita bikin duta putra. Duta 01321. Ini coba kita ganti user loginnya sebagai duta 321. Coba ya, untuk memastikan aja kita. Kayaknya ada sedikit error atau lama ini komputer saya. Mungkin videonya saya udahin sampai sini aja, teman-teman. Segitu aja. Emang udah sampai sini aja. Sebenarnya ada beberapa step yang dilewat sama Pak Salman. Kayak kita belum install Windows, Microsoft Office 2007 itu belum. Sama ada beberapa tadi kayaknya saya lihat masih yang ke skip gitu. Eh, saya akhiri videonya sudah 1 jam 25 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan emang masih bingung tutorial, saya di Jumat itu bisa ke saya. Langsung aja tanya-tanya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.